Halo semua, apa kabarnya? Minggu kemarin di Jakarta udah mulai banyak hujan. Kalau di Jepang gimana? Kalian pasti masih ingat dengan uang receh saya ya. Minggu kemarin akhirnya saya bisa pakai uang receh itu untuk belanja. Saya belanja macam-macam barang di minimarket. Terus waktu mau bayar, saya bilang ke pelayannya, Mbak, boleh nggak saya bayar pakai uang receh? Terus pelayannya bilang, boleh. Saya juga pakai uang receh untuk beli bensin. Pelayannya bilang terima kasih ke saya. Katanya mereka perlu banget uang receh untuk kasih kembalian. Terus minggu kemarin saya dapat kuota internet dari pemerintah. Kuota internet ini dipakai untuk belajar atau mengajar. Selain saya, mahasiswa saya juga dapat. Kalau dulu saya pernah dapat sampai 30 GB, tapi sekarang turun jadi 15 GB. Walaupun banyak pelajar di Indonesia yang terima subsidi kuota internet ini, tapi ada juga yang nggak dapat loh. Penyebabnya itu karena nomor telepon yang dipakai nggak terdaftar di website kampus. Ada juga yang nggak dapat karena pemakaian internet per bulannya di bawah 1 GB. Oh ya, minggu kemarin saya jadi juri lomba pidato bahasa Jepang lagi loh. Kali ini lombanya diadain oleh RRI atau Radio Republik Indonesia. Lomba ini diadain secara online. Para peserta kirim video pidato bahasa Jepangnya ke RRI. Terus ada proses seleksi. Walaupun online, saya harus datang ke gedung RRI untuk proses penjurian. Kali ini saya kerja sama dengan staf dari Kedutaan Jepang. Pidatonya bagus-bagus, jadi kami kesulitan putusin mana yang terbaik. Isi pidato dan pelafalannya juga bagus semua. Susah banget jadi juri ya. Oke, itu tadi catatan saya minggu kemarin. Beberapa minggu kemarin saya dan istri kaget dengar Najmah bilang dia punya kerjaan sampingan dan dari kerjaan itu dia punya tabungan Rp800.000. Katanya selama ini dia jualan nomor kosong, akun Netflix, akun Spotify, dan jasa pembuatan kartu ucapan. Waktu dengar kerjaan sambilannya ada banyak, saya tambah kaget. Anak saya yang pertama memang suka bisnis dari waktu dia SD. Bisnis pertama yang dia jalani adalah bisnis jualan slime. Dia belajar buat slime dari YouTube, terus hasilnya dia jual ke teman sekelas. Bisnis slime ini dia kerjain waktu dia tinggal di Pangandaran. Banyak temannya yang pesan dan belajar cara buat slime dari dia. Dulu saya sempat khawatir karena dia jualan di sekolah, tapi ternyata guru SD-nya juga mendukung. Waktu saya pulang dari Jepang untuk liburan, saya pernah temani dia jualan slime di pantai Pangandaran loh. Walaupun slime-nya nggak habis, tapi ada beberapa anak yang beli. Waktu itu laci meja belajarnya dipenuhi dengan wadah-wadah kecil yang isinya slime. Kondisinya seperti laboratorium kimia. Ada juga slime-slime yang sudah jelek dan jadi busuk. Dulu istri saya suka marah karena bau slime-nya itu. Waktu itu dia udah paham bahwa uang hasil penjualan itu nggak bisa dipakai untuk jajan, tapi dipakai untuk beli bahan slime lagi untuk jualan di hari berikutnya. Sekarang dia udah nggak minat dengan slime lagi, tapi sekarang dia jualan barang yang lain. Nah, dalam video kali ini saya mau cerita tentang apa bisnis yang anak saya lakuin sekarang ya. Oke, jadi balik lagi ke cerita anak saya yang punya tabungan Rp800.000 dari hasil kerja sampingannya. Seperti yang tadi saya udah ceritain, ada beberapa produk dan jasa yang dia jual. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang.
Dan terkadang kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.